Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba ketika dia bertaubat dari bahagianya seorang di antara kalian yang suatu saat mengendarai hewan tunggangannya di padang pasir yang luas. Tiba-tiba hewan tunggangannya itu hilang darinya. Padahal di sana ada perbekalan makan dan minumannya. Hingga ia putus asa, lalu ia menghampiri sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Sungguh ia telah putus asa dapat kembali menemukan hewan tunggangannya. Kemudian dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba hewan tunggangan itu sudah berada di sisinya. Maka ia segera meraih tali kekangnya seraya berkata karena sangat bahagianya, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ia keliru bicara karena saking bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kecintaannya kepada para hambanya yang bertaubat. Dalam firman-Nya Allah menjelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Karena kecintaannya maka Allah mengampuni seluruh dosa yang telah lalu. Demikian juga taubat adalah obat bagi pendosa. Khasiatnya bertingkat-tingkat sesuai kondisi. Ada obat yang tidak menyembuhkan, baik karena obatnya yang palsu atau tidak sesuai dengan penyakit yang diderita. Begitupun dengan taubat yang tidak diterima karena taubatnya palsu atau pura-pura memohon ampunan namun tak ada sesal dan tak pula berhenti mengerjakannya, atau seorang yang bertaubat setelah nyawa di tenggorokan. Ada pula obat yang hanya mengurangi penyakit, seperti orang yang berobat namun tidak konsisten dengan seluruh aturan pengobatannya. Berobat tapi masih juga mengkonsumsi sebagian pantangan. Seperti orang yang bertaubat atau bahkan masuk Islam dari kekafiran, namun tidak seluruh dosa-dosa dia tinggalkan. Seseorang pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
"Wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum karena perbuatan yang telah kami lakukan semasa jahiliyah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma man ahsana minkum fil Islam fala yu'akhadhu biha wa man asaa ukhidha bi amalihi fil jahiliyati wal Islam." Barang siapa di antara kamu yang berbuat baik setelah Islam, maka dia tidak akan dikenakan hukuman karena perbuatannya di masa jahiliyah. Tetapi barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan dihukum karena perbuatannya di masa jahiliyah maupun Islam. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun tingkatan berikutnya adalah taubat yang mampu menghapus seluruh dosa yang telah lalu. Ini seperti obat yang menyembuhkan secara total, karena obatnya yang cocok dan dikonsumsi dengan dosis yang pas, yakni taubat yang memenuhi syarat-syaratnya. Berhenti dari dosa, menyesal atas dosanya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya, beristighfar kepada Allah, dan mengembalikan hak sesama jika berhubungan dengan manusia. Itulah syarat taubat yang dijelaskan para ulama. Allah menganggap orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa, sebagaimana sabda Rasul, yaitu orang yang telah bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudara, Amr bin As radhiyallahu an bercerita, pada saat Allah menganugerahkan hidayah Islam di hatiku, aku mendatangi Rasulullah. Aku mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Aku ingin membaiatmu masuk Islam. Rasulullah pun mengulurkan tangan kanannya kepadaku. Lalu mendadak ku tahan tanganku hingga Rasulullah bertanya, "Ada apa wahai Amr?" Ku jawab, "Saya ingin mengajukan syarat." Rasulullah bertanya, "Syarat apa yang kamu minta?" Aku menjawab, "Agar dosa-dosaku diampuni." Kemudian Rasulullah bersabda, "Tidakkah engkau tahu bahwa keislaman menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Demikian juga hijrah menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu." Hadis riwayat Muslim. Tidak cukup hanya itu, anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertaubat, bisa jadi seseorang yang bertaubat telah memiliki berbagai jenis kebaikan yang pernah ia lakukan, sehingga berandai jika perbuatan baik yang dilakukan di masa lalu itu bisa bernilai sebagai amal yang dilakukan di masa Islam atau setelah taubatnya. Ini seperti yang dirasakan oleh Hakim bin Hizam, keponakan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Meski dekat dengan Nabi sejak kecilnya dan dikenal baik perilakunya, namun 20 tahun setelah kenabian beliau baru menyatakan keislamannya. Ia pun gelisah dan menyesal kenapa tertinggal, hingga beliau bertanya perihal kebaikan-kebaikannya di masa jahiliyah dahulu. Apakah pahala baginya? Rasulullah bersabda, "Keislamanmu turut mengislamkan pula kebaikan yang telah engkau lakukan sebelumnya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya bahwa taubat seperti ini tak hanya menjadikan seseorang memulai dari nol dosa, namun langsung membawa poin pahala
atas suatu kebaikan yang pernah dilakukan sebelum taubatnya. Siapa lagi yang lebih pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Pemurah dan Penyayang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, masih ada lagi taubat yang membawa khasiat lebih dahsyat, seperti taubat yang tak hanya menyembuhkan dari penyakit, namun juga memperbaiki stamina dan imunitas setelah sembuh dari sakitnya. Ada taubat yang mengubah keburukan dan dosa di masa lalu menjadi kebaikan dan pahala. Sesuatu yang di awal masuk di timbangan keburukan dipindah posisinya ke timbang kebaikan. Allahu Akbar. Siapakah mereka? Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Mereka tidak hanya berhenti dari dosa lalu berdiam, akan tetapi dia menggantikan aktivitas keburukan dengan perilaku kebaikan, sehingga ia mendapatkan pahala kebaikan sekaligus memindahkan posisi keburukan di masa lalu menjadi kebaikan berpahala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya di akhir pengajian ini memohon kepada Allah, dan doa kita, taubat kita khususnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimasukkan surganya Allah. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.